Desa Nauke Kusah menjadi saksi berkumpulnya para petani hebat dari beberapa desa dampingan Yayasan Mitra Tani Mandiri di Kabupaten Malaka. Sapi ini kita harapkan kita kolaborasikan dengan UBSP, kita berdiskusikan supaya kalau bisa hubungan dan kerjasama IMTM dengan masyarakat, dengan Hutun Tani, dengan kelompok-kelompok tani tidak putus. Ini tentu kita harus pikirkan. Satu bulan yang lalu saya kira ini sudah ada ide-ide, mungkin dalam pertemuan ini kita juga pertajam lagi supaya setelah program pembangunan desa terpadu ini berakhir, kita tetap berjalan untuk kebaikan kita bersama. Saya kira itu tentu saya menyampaikan terima kasih kepada Menteri Rahmat. Beliau ini saya sangat kagumi karena dari sisi penampilan, dari sisi ini luar biasa saya kagum. Yang saya hormati juga Bapak Desa Nauke Kusah selaku tuan rumah yang tadi sudah disentil oleh Bapak Direktur, tapi nanti saya akan uraikan lagi. Yang saya kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender ini yang kita mendampingi keluarga, sehingga kalau bapak tidak ada, mama bisa, kalau mama tidak ada, bapak bisa. Jadi kita gender, jadi kita tidak fokus hanya di kelompok bapak-bapak atau kelompok ibu-ibu, tapi kita fokus di keluarga, sehingga ada bapak, ada mama, ada anak. Itu terus yang berikut, disabilitas. Nah, kita juga mendampingi, memberikan perhatian untuk anggota keluarga kita yang mengalami atau memiliki disabilitas. Seperti bapak, kakak ini, Markus Main ini. Ini dia bisu tapi kebunnya bagus. Besok kita akan lihat. Yang keempat, anggota kelompok yang kita minat. Yang kelima, Maria, anggota kelompok. Yang keenam, Martinus Mali, anggota kelompok. Yang ketujuh, anggota kelompok Teroris Tobo. Desa-desa yang hadir dalam temu tahunan ini antara lain Desa Niumanu, Kecamatan Lain Manen, Desa Nauke Kusah, Kecamatan Lain Manen, Desa Oenaek, Kecamatan Lain Manen, Desa Ikan Tuan Bes, Kecamatan Iokufeu, Desa Tunmat, Kecamatan Iokufeu, Desa Nunponi, Kecamatan Malaka Timur, Desa Babulu, Kecamatan Kobalima, Desa Babulu Selatan, Kecamatan Kobalima, Desa Babotin Maimina, Kecamatan Botin Leobele, Desa Naibone, Kecamatan Sasi Tamean. Ikan tumis. Sila itu mau cari sawah. Itu bukan musim. Oke. Tidak ada duri. Tidak ada duri sah. Kebun yang akan kami kunjungi adalah kebun milik Bapak Erik Hai dan Bapak Samuel Monino di Dusun Kakuun. Hati makan salak dulu. Hai, itu ada duri sa kakak. Saya suka untuk bilang ke sini dulu. Kondisi jalan menuju ke sana cukup parah. Oleh karena itu, kamera terpaksa dimatikan demi keselamatan dan fokus pada pegangan. Oh, nanti pulang ibu yang tadi kita datang. Tiba di lokasi, kami disambut kebun salak subur milik Bapak Erik Hai. Berbekal pengalaman belajar di Jawa, beliau sukses membudidayakan salak dengan memanfaatkan kondisi tanah Dusun Kakuun yang lembab serta cuaca yang mendukung. Di
Di sini, Bapak Erik juga membagikan ilmu berharga tentang proses mengkawinkan bunga salak agar dapat berbuah maksimal. Jadi ambil dari sini, isi di tampung yang kuning-kuning ini. Iya. Jadi kita ambilnya bagaimana sih? Oh, oles di sini. Oles, begini saja. Supaya dia bisa berbuah. Iya, itu kan nanti dia pembuahan. Ini kok keluar ini? Emangnya tiap hari. Pindah ke lokasi kedua. Kami mengunjungi kebun integrasi milik Bapak Samuel Maunino. Di lahan subur ini, beliau sukses memadukan tanaman pinang, kelapa, hingga lemtorot ramba sebagai sumber pakan berkualitas. Dapat jual kopra atau jual berbuah? Jual kopra. Berbuah berapa? Masih ada, sapi datang meratakan. Sebenarnya tidak boleh kasih masuk sapi, Bapak. Bukan saya kasih masuk. Orang lepas. Berbuah kali 2.000. Usai memanen ilmu langsung dari lapangan, seluruh peserta bergerak kembali ke tenda utama. Langkah kaki penuh semangat ini membawa mereka menuju agenda krusial berikutnya. Sesi sharing kebanggaan dan kisah sukses dari masing-masing petani pendampingan. Jadi nanti saya akan sharing pengalaman tentang keberhasilan selama JMTN dampingi kurang lebih 15 tahun. Dari apa yang kami sudah dapat, apa yang kami sudah terima dari JMTN, teknologi tentang teras, tentang kebun, tanam sayur, bahkan tanam toga dan sabar. Saya cerita sedikit, saya ini mantan kepala sekolah, saya pensiun. Saya sampai Pak Yos yang kejahanan ini, saya pensiun dengan Pak Yos. Saya tertarik karena Pak YMTM ini, saya senang untuk kita bekerja pakai teknis. Saya bergabung dengan kelompok jam 8.30 sampai jam 5 sore tutup. Besok dan selanjutnya misalnya ada yang tidak melakukan pinjaman, ada keadaan mendesak, boleh pinjam. Tapi dia tidak ada pinjaman, kecuali dia tidak ada pinjaman. Misalnya ada keadaan mendesak, misalnya ibu bersalin atau ada kecelakaan, itu boleh di luar kanal transaksi. Karena pada saat buka tanggal 11 itu tutup, berarti tidak ada pinjaman. Pinjam pada saat itu, bayar juga pada saat itu. Tapi setelah tutup, besoknya keadaan mendesak seperti darurat. Ini kami kelompok ini karena mereka tidak ada persiapan benang, Mama sering, saya kan belinya bantal. Jadi saya di rumah, suami yang bantu cari dia punya bahan, datang kami 2 jam. Ini pokoknya itu seperti itu. Tetapi ke depan saya akan berusaha supaya kelompok itu mereka harus tahu seperti yang saya punya pengalaman. Tidak artinya tidak saya sendiri yang tahu. Jadi mungkin Berlandaskan kisah sukses dan catatan dari para petani penggerak, forum beralih pada agenda strategis berikutnya. Seluruh peserta kini memasuki sesi refleksi capaian program desa terpadu serta pemaparan hasil penilaian exit strategi
yang kemudian disusul dengan evaluasi perencanaan antar desa guna merumuskan keberlanjutan program secara kolektif. Itu bisa dibawa untuk dipresentasikan. Jadi dalam prosesnya itu tidak perlu baca dari nomor 1 sampai lembaran ke-10 untuk kita membuat satu kelompok. Tahun pertama pendampingan tahun 2000 dan warna kuning tahun 2022. Kelompok UGSP tahun kedua pendampingan tahun warna kuning dan hijau tahun 2022. Ada Saya baca itu. Memasuki hari kedua, agenda diawali dengan meninjau ragam produk unggulan hasil hilirisasi desa. Fokus pertama diarahkan pada hasil pengelolaan pasca panen pertanian yang kini memiliki nilai jual lebih tinggi. Tidak hanya sektor pertanian, kreativitas masyarakat juga tertuang dalam sektor ekonomi kreatif melalui produk kerajinan tangan dan tenun ikat tradisional yang siap bersaing di pasar luas. Rangkaian agenda hari kedua mendapat kehormatan besar dengan hadirnya Wakil Bupati Malaka. Kehadiran ini menjadi wujud nyata dari kolaborasi lintas sektor untuk mendorong akselerasi pembangunan di tingkat desa. Amaupun Melaka, Wadu Melaka, nau sesian tetangga Ciaman maine. Dua tahun lebih sampai ya. 2 adik lebih itu. Iya. Atau 3 adik? 2 adik lebih itu kan
YMTM. Juara yang kedua, silakan. Juara kedua Bapak Herman Tai 397. Sudah dijual sapinya? Oh iya, Adrianus Rua. Oh saudara. Baik. Terima kasih. Untuk kelompok datang minta kita. Tapi sebaiknya kita sama-sama kita kunjungi mereka, lihat mereka apa yang mereka alami, kemudian kita sama-sama motivasi mereka untuk bisa berkembang. Karena tantangan ke depan ini cukup besar. Jangan sampai petani ke depan semua ini diminta pensiun. Kalau pegawai pensiun, tapi petani jangan sampai pensiun. Petani-petani di kota sudah pensiun. Mereka dari petani yang bilang tiang agung negara Indonesia sekarang menjadi buruh. Betul tidak? Mungkin di sini sudah. Atas nama pemerintah Kabupaten Melaka menyampaikan banyak terima kasih buat Yayasan Mitra Tani Mandiri. Saya beberapa hari yang lalu kami bisa mengeksekusi, kami punya program yang sudah kami janjikan untuk masyarakat. Kami buat ini, tapi anggaran. Di sini kan ada beberapa UMKM yang kita buat. Kalau bisa, Bapak tegaskan untuk di Kecamatan Lain Mane ada pertemuan atau ada kunjungan, tidak boleh ada untuk snack itu kita ambil dari luar. Kalau bisa ambil di desa yang ada sekitar. Kami itu layak atau tidak? Kalau memang tidak layak, tolong disampaikan agar kami dapat merubah supaya kami bisa terdaftar menjadi anggota kelompok tani. Mungkin dari saya sekian dan terima kasih.